warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yopita Sari dengan NIM 1920505017 dari kelas PMIA angkatan 2019, mata kuliah Psikologi Terapan, dosen pengampu Bapak Haji Hendra Wijaya SAG MPDI, program studi pengembangan masyarakat Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Baiklah, di video kali ini saya akan membahas tentang perkembangan kepribadian dalam perspektif dalam fase-fase kehidupan manusia. Perkembangan kepribadian. Perkembangan kepribadian adalah suatu susunan sistem fisik yang dinamis dalam diri individu, yang akan menentukan penyesuaian individu yang unik terhadap lingkungan. Kepribadian adalah suatu organisasi yang unik pada setiap individu yang ditentukan atau dipengaruhi oleh faktor-faktor bawaan dan lingkungan sehingga menjadi penentu atau mempengaruhi tingkah laku. Kepribadian mencakup kebiasaan, sikap, sifat yang dimiliki seorang apabila berhubungan dengan orang lain. Fase-fase perkembangan kepribadian kehidupan manusia. Dalam fase-fase perkembangan kepribadian di setiap individu tidak bisa disamakan satu dengan yang lain, tetapi secara umum bisa dirumuskan sebagai berikut. Fase pertama. Fase awal atau fase pertama dimulai sejak anak berusia 1 hingga 2 tahun saat anak tersebut telah mengenal dirinya sendiri. Pada fase ini kita bisa membedakan kepribadian seorang menjadi dua bagian penting, yaitu sebagai berikut. Bagian pertama berisi unsur-unsur dasar atas berbagai sikap yang disebut dengan attitude yang kurang lebih bersifat permanen dan tidak mudah berubah di kemudian hari. Unsur itu ialah struktur dasar kepribadian dan kapital personality. Kedua unsur tersebut merupakan sifat dasar dari manusia yang telah dimiliki sebagai warisan biologis dari orang tuanya. Bagian kedua berisi unsur-unsur yang terdiri atas keyakinan-keyakinan atau tanggapan-tanggapan yang lebih fleksibel yang sifatnya mudah berubah dan dapat ditinjau di kemudian hari. Fase kedua. Untuk fase ini merupakan fase yang sangat efektif dalam membentuk dan mengembangkan bakat-bakat yang ada di diri seorang anak. Fase ini diawali dari anak usia 2 tahun hingga 3 tahun. Fase ini merupakan fase dalam perkembangan yang dimana rasa aku yang telah dimiliki seorang anak mulai berkembang karakternya sesuai dengan tipe pergaulan yang ada di lingkungan yang termasuk struktur tata nilai maupun struktur budaya. Dalam fase ini berlangsung relatif panjang sampai anak menjelang masa kedewasaannya, hingga kepribadian tersebut mulai nampak dengan tipe-tipe perilaku yang khas yang tampak hal-hal berikut ini. Yang pertama, dorongan-dorongan atau drivers. Unsur ini merupakan pusat dari kehendak manusia untuk melakukan suatu aktivitas yang selanjutnya akan membentuk motif-motif tertentu untuk mewujudkan suatu keinginan. Yang kedua, naluri atau insting. Naluri merupakan suatu dorongan yang bersifat kodrati yang mendekat dengan hakikat makhluk hidup. Misalnya, seorang ibu memiliki naluri yang begitu kuat saat telah memiliki anak, mengasuh dan membesarkan sampai dewasa. Yang ketiga, getaran hati atau emosi. Emosi adalah atau getaran hati merupakan suatu yang menjadi sumber perasaan manusia. Emosi dapat menjadi pengukur segala sesuatu yang ada pada jiwa manusia, seperti senang, sedih, indah, serasi, dan lainnya. 4. Perangi. Perangai merupakan perwujudan dari perpaduan antara hati dan pikiran manusia yang tampak dari raut muka hingga gerik-gerik manusia. Yang kelima, intelijensi. Intelijensi adalah tingkat kemampuan berpikir yang dimiliki oleh seorang anak, seseorang yang termasuk dalam intelijensi IQ, memori pengetahuan, serta pengalaman-pengalaman yang telah diperoleh seorang melalui sosialisasi. Yang keenam, bakat atau talent. Bakat pada hakikatnya merupakan suatu yang abstrak yang diperoleh seorang karena warisan biologi yang diturunkan oleh leluhurnya, seperti bakat seni, bakat olahraga, bakat berdagang, berpolitik, dan lainnya. Yang terakhir, fase ketiga. Dalam proses perkembangan kepribadian seorang, fase ini merupakan fase terakhir yang ditandai dengan semakin stabilnya perilaku yang khas dari orang itu atau orang tersebut. Pada fase ketiga ini terjadi perkembangan yang relatif tetap, yakni dengan terbentuknya secara permanen
Maka dapat diklasifikasikan 3 tipe kepribadian, yakni kepribadian normatif, kepribadian otoriter, dan kepribadian perbatasan. Sekian penjelasan saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.